Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Dwi Lucy Riyadona. Kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 10 semester genap untuk materi plantae part 2, yaitu spermatofita. Materi ini masih terdapat pada kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Indikator pencapaian kompetensi pada materi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi ciri atau karakteristik tumbuhan gimnosperma dan angiosperma. Yang kedua, menguraikan siklus hidup tumbuhan gimnosperma dan angiosperma. Ketiga, mengelompokkan tumbuhan gimnosperma dan angiosperma berdasarkan ciri yang dimilikinya. Keempat, menjelaskan peranan tumbuhan gimnosperma dan angiosperma dalam kehidupan. Kelima, menyajikan data keanekaragaman tumbuhan gimnosperma dan angiosperma dalam bentuk media digital. Baiklah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai gimnosperma dan angiosperma, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan spermatofita. Spermatofita atau tumbuhan berbiji memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, mempunyai ciri khas yaitu berupa organ biji. Biji digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Yang kedua, merupakan tumbuhan koromus sejati karena tubuhnya sudah dapat dibedakan antara bagian akar, batang, dan daun. Selain itu, memiliki organ pelengkap lainnya yaitu bunga, buah, dan biji. Yang ketiga, memiliki berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Pembuluh angkutnya berupa pembuluh-pembuluh halus yang memanjang dari akar melalui batang dan menuju daun. Keempat, semua anggotanya berkembang biak secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Karakteristik lainnya, yang kelima, diawali dengan penyerbukan atau polinasi, yaitu jatuhnya serbuk sari atau polen pada kepala putik. Dan terakhir, penyerbukan pada gimnosperma umumnya dibantu oleh angin, sedangkan pada angiosperma umumnya dibantu oleh serangga atau hewan lainnya. Perhatikan peta konsep spermatofita berikut. Spermatofita dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu gimnosperma, tumbuhan berbiji terbuka, dan angiosperma, tumbuhan berbiji tertutup. Gimnosperma dibedakan lagi menjadi 4 kelompok, yaitu Cicadophyta, Gingophyta, Coniferophyta, dan Gnetophyta. Sementara angiosperma juga dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu angiosperma basal, magnolit, monokotil, dan eudikotil. Oke anak-anak, kita langsung saja membahas ke submateri yang pertama, yaitu gimnosperma, tumbuhan berbiji terbuka. Karakteristik dari gimnosperma antara lain, yang pertama, meliputi tumbuhan yang berupa semak-semak atau pohon-pohon yang batangnya keras dan berkayu. Sistem perakarannya berupa akar tunggang. Batangnya bercabang-cabang, umumnya batang memiliki saluran resin. Akar dan batang mempunyai kambium sehingga dapat tumbuh membesar. Bentuk daun bermacam-macam, kaku, sempit, jarang, serta berdaun pipih dan mengandung berkas pembuluh. Bunga sesungguhnya tidak ada. Karakteristik lainnya yaitu bakal bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Pada tumbuhan ini, daun-daun buah dan daun-daun penghasil serbuk sari terpisah-pisah, masing-masing berkumpul pada badan berbentuk kerucut yang disebut strobilus. Strobilus yang tersusun dari daun-daun buah disebut strobilus betina, sedangkan strobilus yang tersusun dari serbuk sari disebut strobilus jantan. Baiklah, sekarang kita masuk ke siklus hidup gimnosperma. Ilustrasi yang dipakai menggunakan pohon pinus. Pohon pinus adalah sporofit. Sporangianya terletak pada struktur-struktur serupa sisik yang terkemas rapat di dalam runjung. Seperti semua tumbuhan berbiji, konifer bersifat heterosporus. Pada konifer, kedua tipe spora dihasilkan oleh runjung yang berbeda. Runjung kecil penghasil polen dan runjung besar penghasil ovul. Pada kebanyakan spesies pinus, setiap pohon memiliki kedua jenis runjung.
Pada runjung penghasil polen, mikrosporosit atau sel induk mikrospora mengalami meiosis menghasilkan mikrospora haploid. Setiap mikrospora berkembang menjadi serbuk polen yang mengandung satu gametofit jantan. Pada pinus dan konifer-konifer yang lain, polen kuning dilepaskan dalam jumlah besar dan terbawa oleh angin, menempel ke berbagai benda yang dilewatinya. Sementara itu, di dalam runjung penghasil ovul, megasporosit atau sel induk megaspora mengalami meiosis dan menghasilkan megaspora haploid di dalam ovul. Megaspora yang sintas berkembang menjadi gametofit betina yang tetap berada di dalam sporangnya. Polinasi atau penyerbukan terjadi ketika serbuk polen mencapai ovul. Serbuk polen kemudian bergerminasi membentuk tabung polen yang perlahan-lahan mencerna jalan menembus megasporangium. Ketika tabung polen berkembang, megasporosit mengalami meiosis menghasilkan 4 sel haploid, 1 sel sintas sebagai megaspora. Gametofit betina berkembang di dalam megaspora dan mengandung 2 atau 3 arkegonium, masing-masing akan membentuk 1 sel telur. Saat sel telur matang, 2 sel sperma telah berkembang dalam tabung polen yang memanjang ke gametofit betina. Fertilisasi terjadi ketika nukleus sperma dan sel telur bersatu. Fertilisasi biasanya terjadi lebih dari setahun setelah polinasi. Semua sel telur mungkin terfertilisasi, namun biasanya hanya satu zigot yang berkembang menjadi embrio. Ovul kemudian menjadi biji yang terdiri dari embrio, endosperma atau persediaan makanan, dan selaput biji. Secara sederhana, siklus hidup gimnosperma dijelaskan pada diagram berikut. Tumbuhan gimnosperma yang diploid terbagi menjadi strobilus jantan dan strobilus betina. Strobilus jantan mengandung mikrosporangium yang di dalamnya terdapat sel induk mikrospora yang mengalami meiosis membentuk mikrospora haploid. Mikrospora ini akan berkembang menjadi gametofit jantan yang nantinya akan menjadi polen atau serbuk sari. Serbuk sari akan bergerminasi ketika terjadi polinasi atau penyerbukan membentuk buluh serbuk sari yang nantinya akan berkembang menjadi spermatozoid. Sementara itu, strobilus betina mengandung megasporangium yang di dalamnya terdapat sel induk megaspora. Sel induk megaspora ini mengalami meiosis menghasilkan megaspora yang haploid. Selanjutnya akan berkembang menjadi gametofit betina yang akan menghasilkan sel telur. Sel telur dan sel sperma akan mengalami fertilisasi membentuk zigot yang diploid. Zigot akan berkembang menjadi embrio yang nantinya akan membentuk biji. Dari biji akan berkembang menjadi tumbuhan gimnosperma yang baru. Siklus pun berulang. Baiklah, sekarang kita masuk ke pengelompokan gimnosperma. Terdapat 4 kelompok gimnosperma antara lain Cicadophyta, Gingophyta, Coniferophyta, dan Gnetophyta. Kelompok yang pertama, Cicadophyta. Sikat adalah kelompok gimnosperma terbesar kedua setelah konifer, merupakan golongan pakis. Sikat memiliki runjung besar dan daun serupa palem. Spesies palem sejati adalah angiosperma. Tubuhnya menyerupai pohon kelapa, batangnya berbentuk tiang dan jarang bercabang. Daunnya majemuk menyirip. Sikat termasuk tumbuhan berumah dua karena strobilus jantan dan betina terletak di ujung batang pada pohon yang berbeda. Sikat sebagai tanaman hias dan dapat bersimbiosis dengan alga hijau biru atau anabaena untuk mengikat nitrogen. Contohnya adalah pakis haji, yaitu Sikas rumpi dan Sikas revoluta. Kelompok yang kedua yaitu Gingophyta. Ginkgo biloba adalah satu-satunya spesies yang sintas dari kelompok ini. Dikenal sebagai pohon berambut perawan atau maidenhair tree, ginkgo memiliki daun merangga serupa kipas yang berubah menjadi keemasan di musim gugur. Ginkgo merupakan pohon ornamental populer di perkotaan
karena memiliki toleransi yang baik terhadap polusi udara. Tinggi pohonnya mencapai 30 meter, berumah dua, termasuk pohon merangga serta daun lebar berbentuk kipas. Ginkgo digunakan sebagai tanaman hias dan obat-obatan, seperti asma, mengatur tekanan darah, dan sebagai suplemen untuk meningkatkan daya ingat. Bijinya yang berdaging akan berbau tengik ketika membusuk. Kelompok yang ketiga yaitu Coniferophyta. Kelompok terbesar dari Gymnosperma ini terdiri dari sekitar 600 spesies konifer. Banyak konifer merupakan pohon besar, misalnya cypress dan redwood. Sebagian besar konifer adalah tumbuhan evergreen. Mereka mempertahankan daun-daunnya sepanjang tahun tetap hijau. Beberapa konifer seperti daun redwood, tamarak, dan larch merupakan pohon meranggas yang menggugurkan daunnya setiap musim gugur. Ciri lainnya, batangnya besar berkayu, daunnya berbentuk jarum. Strobilus betina lebih besar daripada jantan. Strobilus terletak di ketiak daun atau di ujung batang berupa kerucut. Ditemukan di daerah beriklim sedang atau dingin. Contohnya adalah Pinus mercusi atau pinus dan Cupressus lusitanica atau cemara. Peranannya sebagai sumber bahan kertas, bahan bangunan, juga menghasilkan minyak terpentin untuk cat dan pernis. Kelompok keempat yaitu Gnetophyta. Tumbuhan ini disebut juga gnetophyt, terdiri dari 3 genus, Gnetum, Ephedra, dan Welwitschia. Beberapa spesies hidup di wilayah tropis, sementara yang lain hidup di gurun. Walaupun ketiga genus ini memiliki penampilan yang berbeda, mereka dimasukkan dalam satu klat berdasarkan data molekuler. Gambar berikut merupakan contoh Gnetophyta yang paling dikenal oleh kita, yaitu melinjo. Cirinya antara lain, daunnya tunggal dengan duduk daun berhadapan, batangnya berkayu, bunganya merupakan bunga majemuk berbentuk bulir, berumah dua, dan tulang daunnya menyirip. Namanya adalah Gnetum gnemon atau melinjo. Digunakan sebagai sayuran atau tumisan dan dapat dibuat emping. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan submateri yang kedua yaitu Angiosperma, tumbuhan berbiji tertutup. Angiosperma memiliki karakteristik antara lain, umumnya dikenal sebagai tumbuhan berbunga, menghasilkan struktur reproduktif yang disebut bunga dan buah. Sudah mempunyai bunga yang sesungguhnya, bentuk dan susunan bunga bermacam-macam, tetapi memiliki bagian-bagian dasar yang sama, yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dan benang sari. Putik terdiri dari tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah yang berisi bakal biji atau ovul. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala sari yang berisi serbuk sari. Biji terkandung dalam buah yang merupakan ovarium yang sudah matang. Ciri lainnya, bakal biji atau biji tidak tampak karena tertutup oleh daun buah. Terjadi pembuahan ganda. Waktu yang digunakan antara penyerbukan dan pembuahan atau fertilisasi relatif singkat, meliputi tumbuhan kecil, semak-semak, dan perdu, serta pohon besar. Merupakan kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan yang tinggi dan mempunyai daun yang pipih, lebar, dan tulang daun yang bervariasi susunannya. Perhatikan bunga dan buah pada Angiosperma berikut. Bunga adalah tunas terspesialisasi yang memiliki organ bunga antara lain sepal, petal, stamen, dan karpel. Petal merupakan mahkota bunga, sepal merupakan kelopak, reseptakel merupakan dasar bunga, stamen adalah benang sari mengandung anter, kepala sari, dan filamen tangkai sari. Karpel merupakan putik yang mengandung stigma, kepala putik, stilus, tangkai putik, dan ovarium. Di dalam ovarium terdapat ovul atau bakal biji. Buah biasanya terdiri dari ovarium yang matang. Ketika biji berkembang dari ovul setelah fertilisasi, dinding ovarium akan menebal. Biji terdiri dari embrio, endosperma, dan selaput biji yang berasal dari integumen.
ovarium berkembang menjadi buah saat ovulnya menjadi biji. Embrio akan menjadi individu yang baru, di mana untuk tumbuh ia mendapatkan cadangan makanan dari endosperma dan perlindungan dari selaput bijinya. Sekarang mari perhatikan siklus hidup angiosperma yang disajikan pada ilustrasi berikut. Bunga sporofit menghasilkan mikrospora yang membentuk gametofit jantan dan megaspora yang membentuk gametofit betina. Gametofit jantan berada di dalam serbuk polen yang berkembang di dalam mikrosporangia pada anter. Setiap gametofit jantan memiliki 2 sel haploid, yaitu sebuah sel generatif yang membelah membentuk 2 sperma dan sebuah sel tabung yang menghasilkan tabung polen. Sementara itu, setiap ovul yang berkembang di dalam ovarium mengandung 1 gametofit betina, dikenal juga sebagai kantong embrio. Kantong embrio terdiri dari hanya beberapa sel, salah satunya adalah sel telur. Setelah dilepaskan dari anter, polen dibawa ke stigma yang lengket di ujung karpel. Walaupun beberapa bunga melakukan polinasi sendiri, kebanyakan memiliki mekanisme yang memastikan polinasi silang. Serbuk polen bergerminasi setelah melekat ke stigma sebuah karpel. Serbuk polen gametofit betina menjulurkan tabung polen yang tumbuh ke bawah di dalam stilus karpel tersebut. Setelah mencapai ovarium, tabung polen menembus melalui mikropil, yaitu pori pada integumen ovul, dan melepaskan 2 sel sperma ke dalam gametofit betina atau kantong embrio. 1 sperma memfertilisasi sel telur, membentuk zigot diploid. Sperma yang lain berfusi dengan 2 nukleus di sel tengah yang besar dari gametofit betina, menghasilkan sebuah sel triploid. Tipe fertilisasi ganda ini yang terjadi ketika satu peristiwa fertilisasi menghasilkan zigot dan yang lain menghasilkan sel triploid hanya dimiliki oleh angiosperma. Setelah fertilisasi ganda, ovul matang menjadi biji. Zigot berkembang menjadi embrio sporofit dengan akar dan 1 atau 2 daun lembaga yang disebut kotiledon. Nukleus yang terfertilisasi dari sel tengah pada gametofit betina akan membelah berulang-ulang dan berkembang menjadi endosperma, yaitu jaringan yang kaya pati dan cadangan makanan yang lain yang menyediakan nutrisi bagi embrio yang sedang berkembang. Sewaktu biji bergerminasi atau berkecambah, embrio berkembang menjadi sporofit atau tumbuhan dewasa. Siklus hidup angiosperma secara sederhana dijelaskan pada diagram berikut. Benang sari di dalamnya mengandung mikrosporangium yang terdapat sel induk mikrospora yang mengalami meiosis membentuk mikrospora haploid, akan berkembang menjadi serbuk sari yang nantinya akan membentuk buluh serbuk sari. Putik yang mengandung megasporangium yang di dalamnya terdapat sel induk megaspora akan mengalami meiosis membentuk megaspora haploid. Megaspora ini akan berkembang menjadi kantong embrio. Di dalam buluh serbuk sari terdapat 2 sel sperma. Sel sperma 1 akan memfertilisasi sel telur membentuk zigot yang diploid. Sel sperma 2 akan berfusi dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma yang triploid. Zigot kemudian akan berkembang menjadi embrio. Embrio bersama dengan endosperm akan menjadi biji yang kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru, dan siklus pun berulang. Angiosperma dikelompokkan menjadi 4, yaitu angiosperma basal, magnolit, monokotil, dan eudikotil. Kelompok yang pertama yaitu angiosperma basal. Angiosperma basal yang sintas saat ini diduga terdiri dari 3 garis keturunan yang mencakup hanya sekitar 100 spesies. Garis keturunan tertua direpresentasikan oleh 1 spesies tunggal yaitu Amborella trichopoda.
garis keturunan lainnya yang sintas mencakup lili air dan star anise serta kerabatnya. Kelompok yang kedua adalah magnolit. Magnolit terdiri dari sekitar 8.000 spesies. Yang paling dikenal adalah magnolia seperti pada gambar, laurel, dan lada hitam. Mereka mencakup spesies berkayu dan herba. Magnolit berkerabat lebih dekat dengan eudikotil dan monokotil. Contohnya adalah Magnolia grandiflora. Anggota famili Magnolia ini merupakan magnolit berkayu. Varietas Magnolia selatan ini disebut Goliath yang memiliki bunga yang lebarnya bisa berukuran 1 kaki. Kelompok ketiga adalah monokotil. Lebih dari 1/4 spesies Angiosperma yang diketahui merupakan monokotil, yaitu sekitar 70.000 spesies. Contoh yang disajikan antara lain anggrek, Lemboglossum rossi, Palem curmacatae, Phoenix rubelleni, dan jagung Zeameis. Dan kelompok yang terakhir yaitu eudikotil. Lebih dari 2/3 spesies Angiosperma merupakan eudikotil atau dikotil sejati, kira-kira 170.000 spesies. Contoh-contoh yang disajikan di sini adalah Rosa canina sejenis mawar liar, Pisum sativum sejenis polong-polongan, Kapas, Gossypium sp, dan beringin Ficus benjamina. Perhatikan tabel perbedaan eudikotil dan monokotil berikut. Dilihat dari faktor pembandingnya, antara lain yang pertama, akar. Pada eudikotil, sistem akar tunggang, sementara monokotil, sistem akar serabut. Pada batang dan akar, eudikotil memiliki kambium sehingga dapat membesar, sementara pada monokotil tidak berkambium sehingga tidak dapat membesar. Ketiga, daunnya. Pada eudikotil, susunan tulang daun menyirip atau menjari, sementara pada monokotil, susunan tulang daun sejajar atau melengkung. Yang keempat, dari bunganya. Pada eudikotil, jumlah bagian bunga 4, 5 atau kelipatannya, sementara monokotil, jumlah bagian bunga 3 atau kelipatannya. Dan yang terakhir, dari biji. Pada eudikotil, saat berkecambah membelah dua menjadi 2 daun lembaga atau kotiledon, sementara pada monokotil saat berkecambah tetap utuh atau tidak membelah. Gambar perbedaan eudikotil dan monokotil disajikan pada ilustrasi berikut, di mana terlihat perbedaan dari tumbuhan monokotil maupun dikotil. Selanjutnya, peranan spermatofita. Ada beberapa peranan dari spermatofita, antara lain yang pertama, sumber nutrisi dan makanan. Yang kedua, pohon jati dan eboni yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena kayunya unggul dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan bangunan, mebel, kapal laut, jembatan, dan sebagainya. Ketiga, biji ginkgo biloba berfungsi untuk menajamkan daya ingat. Para pakar farmasi menemukan bahwa di dalam biji ginkgo terkandung sejenis zat yang dapat menajamkan konsentrasi seseorang, sehingga tanaman ini sering dijadikan suplemen atau obat herbal. Peranan lainnya yaitu yang keempat, sifat totipotensi tumbuhan dimanfaatkan pada teknik kultur jaringan, menghasilkan tumbuhan anakan yang seragam dalam waktu singkat dan banyak. Kelima, eceng gondok akan menjadi gulma bila terjadi eutrofikasi. Batangnya yang dikeringkan, disamak, dan dianyam dapat digunakan untuk membuat barang-barang kerajinan seperti tas, tikar, mebel, dan tirai. Dan yang keenam, tanaman tagetes atau tahi kotok menghasilkan senyawa tiofen yang aman bagi manusia namun racun bagi hama, sehingga dengan mengekstrak tiofen dari daun, batang, akar, ataupun bunganya dapat diperoleh ekstrak untuk insektisida, nematisida, dan fungisida. Berikut ini contoh-contoh obat-obatan yang berasal dari tumbuhan berbiji. Nah, kalian bisa lihat pada gambar tersebut, di mana
terdapat beberapa tumbuhan, antara lain tumbuhan belladonna, foxglove, pohon eukaliptus yang menghasilkan senyawa mentol untuk bahan obat batuk, popi opium yang menghasilkan senyawa morfin untuk pereda nyeri, pohon kina yang menghasilkan senyawa quinin untuk pencegah malaria, ada Yew Pacific, pohon kurare, dan ada juga tapak dara yang menghasilkan vinblastine untuk obat leukemia. Baiklah, alhamdulillah materi pada pertemuan hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Sampai bertemu lagi insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.